Kereta berhenti di stasiun Rawabuntu dengan derak besi menggeram. Dari salah satu pintu, seorang pemuda berperawakan tegap turun sambil memanggul tas lusuhnya. Dialah Ismaik Thomas, darah Dayak mengalir di tubuhnya, dengan tato burung kenyalang menghias lengannya, bukan sekadar gambar, melainkan warisan leluhur yang menyala saat bahaya mendekat. Nafasnya berat menahan rindu akan hutan Kalimantan, namun langkahnya tegas menuju dunia baru yang belum ia kenal. Kota ini terlalu bising. Suara klakson bersahutan, teriakan pedagang dan langkah terburu-buru manusia kota membuat telinganya berdenyut. Ini bukan hutan, tapi di sini aku harus menemukan paman, gumamnya dalam hati. Ia mengingat pesan sang ibu sebelum pergi, jaga dirimu, dan dengarkan suara kenyalan jika bahaya datang. Ismaik menatap sekeliling. Beton, kabel listrik kusut, papan reklame, semua terasa asing baginya. Namun yang paling membuatnya gelisah adalah tatapan orang-orang yang melihat tubuhnya yang penuh bekas kerja keras, kulit gelap, otot keras, dan sorotan mata tajam, seolah ia datang dari dunia lain. Tiba-tiba tato sakral di lengannya berdenyut pelan. Hangat seperti bara menyentuh kulit. Seolah ada sesuatu yang tidak wajar di tempat ini. Ismaik spontan meremas lengan kirinya, berharap itu hanya perasaannya saja. Namun dalam hatinya ia tahu, kenyalang sedang memperingatkannya. Di depan stasiun, ia mencari kios kayu milik pamannya yang dikatakan berdiri tak jauh dari area parkiran. Namun saat ia sampai, matanya melebar, kios itu hanya tersisa puing-puing papan patah dan bekas gosong terbakar. Bau kegelapan masih terasa di udara. "Paman, apa yang terjadi padamu?" Desahnya lirih, amarah mulai bergolak. Seorang pedagang gorengan memperhatikan Ismaik dari kejauhan, seolah ingin bicara tapi takut. Ketika mata mereka bertemu, pria itu cepat menunduk, pura-pura sibuk dengan dagangannya. Ketakutan, itu yang Ismaik lihat dari tatapannya. Ketakutan pada sesuatu, atau seseorang. Ismaik menggenggam erat tasnya dan menangkupkan tangan di depan dada, memanjatkan doa Dayak kepada para leluhur. "Lindungi aku dalam pencarian ini. Jangan biarkan aku terlambat menyelamatkannya." Samar ia merasakan bisikan angin, seolah roh-roh hutan ikut bersamanya. Angin malam mulai datang membawa dingin kota. Lampu-lampu stasiun berkedip muram, menambah suasana ganjil yang menyelimuti Rawabuntu. Ismaik menatap lurus ke depan, matanya menyala dengan tekad. Langkah pertama sudah diambil dan ia tidak akan menyerah sebelum menemukan pamannya, hidup atau mati. Langkah Ismaik menyusuri trotoar pinggir stasiun terasa seperti memasuki hutan gelap tanpa peta. Suara kendaraan seolah mengaum seperti hewan buas, menerkam kesunyian yang ia rindukan. Ia mencoba mengatur napas, namun setiap detik ia merasa semakin tersesat di dunia beton ini. "Di sini, aku harus kuat," gumamnya, memaksa dirinya berdiri lebih tegap. Seorang satpam stasiun memperhatikannya penuh waspada, terutama pada tato kenyalang yang terlihat dari lengan bajunya. "Hei, kamu dari mana? Jangan bikin masalah di sini," tegurnya ketus. Ismaik menatapnya dingin, namun pilihannya adalah merendah. "Saya hanya cari paman saya, Pak. Tukang ukir kayu yang dulu dagang di sini." Satpam itu terdiam sesaat, lalu berpaling tanpa menjawab, ketakutan terpancar jelas di matanya. Di sebuah warung kopi kecil, Ismaik mencoba mengumpulkan informasi. Duduk di pojokan, ia memesan segelas teh hangat, satu-satunya yang bisa menenangkan hati. Namun pembicaraan orang-orang tentang Rawabuntu justru membuat bahunya semakin tegang. Preman, pungli, dan kekuasaan gelap menguasai daerah ini. Nama, Baron, disebut berulang-ulang, seperti hantu yang tak boleh dipanggil sembarangan. Saat tengah meneguk teh, tiga pria berjaket mendekat. Tatapan mereka ganas. "Pendatang ya, badan gede begitu, kerja sama kita mau." Cibir salah satunya. Ismaik diam. Tiba-tiba salah satu dari mereka menyentuh tato kenyalangnya, dan seketika pria itu terhuyung ke belakang, terpental seperti ditolak tenaga tak terlihat. Semua mata di warung membelalak, ketakutan merambat cepat. Ismaik berdiri, menatap mereka tajam. "Aku bukan cari masalah. Aku hanya cari pamanku," ucapnya pelan namun penuh peringatan. Dua preman lainnya saling pandang, lalu kabur tanpa banyak bicara. Tapi Ismaik tahu, kejadian itu pasti akan sampai ke telinga orang bernama Baron. Tato kenyalang di lengannya kembali berdenyut, kali ini lebih kuat. Seolah memberitahu, bahaya telah menatapmu langsung. Ismaik menggenggam lengan kirinya, rahangnya mengeras. Ia membayar teh dan melangkah keluar,
meninggalkan suasana mencekam yang belum pernah ia rasakan di tanah leluhurnya. Di luar, langit BSD memerah oleh lampu kota, menciptakan bayangan mengerikan sepanjang jalan. Ismaik merasa diawasi dari arah stasiun, namun ia tak melihat siapapun. Setiap sudut tampak menyimpan ancaman. Namun dalam hati, ia bersumpah, siapapun yang mencelakai pamannya, tidak akan dibiarkan hidup tenang. Angin malam kembali menyapa, tapi bukan angin hutan yang lembut, melainkan angin kota yang dingin dan tajam. Ismaik memejamkan mata sejenak, mendengar suara bumi, suara leluhurnya. Ia tahu satu hal, petualangan ini baru dimulai, dan ia tidak boleh mundur, seberapapun bisingnya dunia baru yang harus ia hadapi. Ismaik kembali ke lokasi bekas kios pamannya, menelusuri setiap serpihan kayu seakan potongan-potongan itu menyimpan jawaban. Ia menemukan sebuah papan ukiran setengah hangus, motif khas suku Dayak yang ia kenali sejak kecil. Jemarinya bergetar, paman pasti melawan, pikirnya. Tapi bekas darah kering yang menodai sudut papan membuat dadanya sesak menahan amarah. Seorang pria tua menghampiri dengan langkah pelan, tatapannya penuh ragu. "Kamu, keponakannya Pak Thomas ya?" bisiknya. Ismaik menoleh cepat. "Di mana paman saya?" Suaranya tegas namun penuh harap. Pria itu menelan ludah sebelum menjawab, "Dia dibawa orang-orang Baron beberapa malam lalu." Semua yang melihat diam, kalau tidak mau bernasib sama. Ismaik mengepalkan tinjunya hingga buku jarinya memutih. "Baron," nama itu kembali membakar telinganya. Warga sekitar tampak menutup pintu, seolah takut hanya karena mendengar nama penguasa gelap itu. Ismaik merasa seperti singa yang dikelilingi serigala, tapi serigalanya tak terlihat. Pedagang tua itu memberi selembar kertas usang. Ini jatuh waktu pamannya dibawa pergi. Sebuah alamat samar tertera di sana, gudang tua dekat rel belakang. Pria itu menatap Ismaik dalam-dalam. "Jangan ke sana sendiri, banyak yang tak pernah kembali." Ismaik mengangguk, namun dalam hatinya sudah membuat keputusan buruk, ia akan tetap pergi, meski seorang diri. Saat meninggalkan lokasi itu, beberapa mata mengikuti langkahnya dari balik tirai dan celah pintu. Bisikan-bisikan terdengar samar, "Dia berani, anak itu bakal mati." Ketakutan warga terasa begitu nyata, menciptakan tekanan yang menyesakkan dada. Ismaik sadar bahwa ia sudah menarik perhatian orang-orang yang seharusnya tidak ia ganggu. Namun rasa cemas berubah menjadi tekad saat ia mengingat wajah pamannya, sosok yang mengajarinya tentang kerja keras dan kehormatan. "Aku berutang nyawa padamu, paman. Aku akan menjemputmu," desahnya pelan, namun itu lebih terdengar seperti janji yang takkan ia ingkari. Malam mulai turun, lampu stasiun berkedip-redup. Ismaik menatap rel kereta yang memanjang seperti jalan menuju neraka. Suasana begitu sunyi hingga ia bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Tapi ia tidak berhenti. Setiap langkah yang ia ambil membawa ia semakin dekat pada bahaya, dan pada kebenaran gelap tentang hilangnya pamannya. Sebelum menghilang dalam gelapnya jalan belakang stasiun, Ismaik melirik sekali lagi ke arah puing kios pamannya. "Tunggu saya," bisiknya. Lalu ia berjalan menuju arah yang bahkan orang kota pun enggan mendekatinya, ke tempat Baron menyembunyikan mereka yang tak pernah kembali. Udara di jalur belakang stasiun terasa lebih berat. Bau besi berkarat dan sampah menyengat menusuk hidung, tapi Ismaik terus melangkah. Ia mengikuti peta samar di kertas yang diberikan pedagang tua. Setiap sudut lorong sempit seolah mengintai, seakan kota ini sendiri sedang menguji keberaniannya. Tiba-tiba, suara langkah sepatu menggema dari belakang. "Hei, pendatang!" Tiga pria berotot muncul, menutup jalan keluar. Mereka mengenakan jaket serupa, logo ular menggigit besi tertera di punggungnya. Ismaik tahu, ini bukan kebetulan. Nyari siapa di wilayah Baron? Bentak yang paling besar, wajahnya penuh luka parut. Ismaik menatap lurus, tidak gentar. "Aku cari pamanku. Dia diculik orang-orang kalian." Kalimat itu terdengar tenang, namun penuh bara amarah. Para preman itu terbahak mengejek. "Kalau orang itu sudah diambil Baron, berarti dia bukan siapa-siapa lagi," ujar seorang lainnya sambil menyeringai. Kalimat itu menusuk hati Ismaik lebih tajam dari pisau manapun. "Singkir dari jalanku," Ismaik memperingatkan. Namun preman itu malah mendorong dadanya kasar. Gerakan cepat membalas, Ismaik menepis tangan itu dan menjatuhkan pelakunya ke tanah dengan satu putaran tubuh. Dua lainnya terkejut, tidak menyangka pendatang ini memiliki ketangkasan petarung sungguhan. Mereka menarik pisau lipat, tapi Ismaik melangkah maju tanpa ragu,
menahan serangan dengan insting yang terlatih di kehidupan keras kampung pekerja bangunan. Adu fisik itu semakin memancing perhatian orang sekitar. Namun alih-alih membantu, mereka hanya menutup pintu dan jendela, karena ketakutan pada satu nama yang lebih besar. Setelah berhasil membuat para preman itu tersungkur, suara tepukan tangan terdengar dari arah gelap. Seorang pria bertubuh tegap dengan rambut disisir rapi muncul, memakai jaket kulit dan rokok menyala di bibirnya. Senyumannya kejam, penuh kesenangan saat melihat kekerasan. "Jadi ini dia, pendatang yang bikin anak buahku jatuh ketakutan," katanya pelan tapi tajam. Ismail tahu siapa dia bahkan sebelum namanya disebut. Aura otoritas gelap melekat kuat pada sosok itu. "Aku Baron," ujar pria itu dengan senyum dingin. "Kalau kau mau pamanu, kau harus melewati aku dulu. Tapi percayalah, anak hutan sepertimu tidak akan bertahan lama di dunia kami." Ismail mengepalkan tangan. Di hadapannya berdiri musuh yang menguasai ketakutan warga Rawabuntu. Pertarungan ini tak lagi sekadar mencari keluarga, ini tentang melawan tirani yang berakar dalam kota ini. Nama Baron kini menjadi lawan utama dalam hidupnya, dan ia bersiap menghadapi apapun untuk merebut pamannya kembali. Barisan anak buah Baron langsung bergerak begitu sang pemimpin mengangkat tangan. Mereka mengepung Ismail dari segala arah, pisau dan rantai logam berkilat di bawah lampu jalan yang temaram. Ismail menarik napas panjang, tubuhnya bersiap seperti harimau terpojok, namun matanya tetap terfokus pada Baron. "Aku datang hanya untuk pamanku. Aku tidak ingin perang," katanya tegas. Namun Baron hanya tertawa kecil, mengepulkan asap rokok ke udara. "Di sini semua berjalan sesuai kehendakku. Bahkan nyawa pun punya harga. Dan kau baru saja membuat tagihanmu melonjak tinggi." Dalam sekejap, satu anak buah menyerang Ismail dari samping, namun Ismail dengan sigap mengelak dan melumpuhkan penyerangnya dengan sikutan ke perut. Serangan kedua menyusul, lebih cepat dan membabi buta. Ismail menangkis pukulan beruntun, lalu menendang balik hingga lawannya terdorong menghantam dinding. Suasana semakin kacau, namun tak ada satupun warga yang muncul membantu. Jendela yang tadinya mengintai kini tertutup rapat. Tidak ada saksi, tidak ada kawan. Ismail sempat tersudut ketika satu preman melilit lehernya dengan rantai besi. Napasnya tercekik, pandangannya berkunang. Namun ia meraih sisi rantai, memutar tubuh, dan membanting lawan itu ke tanah. Nafas besar terembus dari paru-parunya, tapi ia belum bisa merasa lega, masih ada dua orang lagi bersiap menyerbu. Baron hanya mengamati sambil tersenyum puas, seperti penonton yang menikmati pertunjukan. "Kau kuat," katanya, "tapi kekuatanmu tak ada artinya tanpa perlindungan." Tiba-tiba dua motor berhenti mendadak di ujung gang, lampu sorotnya menerangi Ismail yang berdiri terengah-engah dikelilingi preman terjatuh. Dua orang berseragam polisi turun, namun ekspresi mereka tidak menunjukkan niat menolong. Salah satu polisi itu justru menyalakan rokok dan berkata pada Baron, "Sudah selesai belum? Kita ada rahasia yang harus dilaporkan bersih." Baron melirik mereka sekilas dan mengangguk tipis. Polisi itu tertawa, jelas menunjukkan siapa yang benar-benar berkuasa di Rawabuntu. Ismail tertegun, bahkan aparat resmi pun tak berada di pihak kebenaran. "Bawa dia ke gudang," perintah Baron dingin. Dua preman tersisa menarik kedua tangan Ismail secara paksa. Ia mencoba meronta, tapi jumlah mereka terlalu banyak. Kepalanya dihantam keras dari belakang hingga pandangannya gelap sekejap. Sebelum kesadarannya menghilang, ia mendengar suara Baron berbisik di telinganya, "Sekarang kau akan benar-benar tahu, apa artinya melawan aku." Tubuh Ismail diseret pergi melewati jalanan gelap menuju tujuan yang belum ia lihat, namun ia tahu benar, jawaban tentang pamannya ada di sana. Dan ia harus bertahan hidup untuk menemukannya. Ismail terbangun dengan kepala berdenyut hebat. Pandangannya masih buram, namun ia merasakan tangannya terikat pada kursi besi yang dingin. Bau oli dan karat memenuhi udara, jelas ini bukan penjara resmi. Sebuah lampu gantung berkedip di tengah ruangan sempit, menciptakan bayangan yang bergerak-gerak seperti mengejek kelemahannya. Suara langkah berat menggema, lalu Baron muncul dari balik pintu besi. Jas kulitnya rapi, sepatu hitamnya berkilau. Tidak seperti preman biasa, ia tampak seperti orang yang terbiasa duduk di meja perundingan gelap, bukan hanya bertarung di jalanan. Baron menunduk sedikit menatap Ismail, senyumnya tipis namun mengintimidasi. "Sudah bangun, anak hutan?" Ismail menatapnya balik tanpa gentar meski tubuhnya kesakitan. "Di mana pamanku?" Suaranya serak tetapi tetap penuh tekad.
Baron tak langsung menjawab. Ia berjalan mengelilingi Ismaik, seperti predator mengitari mangsanya. Pamanu orang yang keras kepala. Dia menolak memberi kami informasi berharga tentang ukiran yang dia buat. Sesuatu yang banyak orang inginkan. Ismaik menahan amarah. Ia tahu pamannya memiliki nilai lebih dari sekadar pengukir. Tapi Baron memelintir fakta itu menjadi alasan untuk melakukan kekerasan. Kau pikir aku akan takut dengan ancamanmu? Ismaik membalas meski suaranya bergetar karena amarah. Baron berhenti tepat di depan Ismaik dan meraih dagunya, memaksa tatapan mereka bertemu. Mata Baron penuh kebencian dan kekuasaan. Tak perlu takut, tak perlu berani, kau hanya perlu patuh, katanya lirih namun menusuk. Kalimat itu seperti belatung yang menyusup masuk ke dalam rasa hormat Ismaik terhadap dirinya sendiri. Dari balik ruangan, seorang preman membawa foto yang diremas. Baron mengambilnya dan memperlihatkan pada Ismaik, foto pamannya, wajahnya lebam, duduk lemah di lantai dengan tangan terikat. Dia masih hidup, untuk saat ini, ucap Baron sambil menyelipkan foto itu ke saku Ismaik dengan sengaja, sebuah bentuk penghinaan. Jika kau ingin dia tetap bernafas, kau akan bekerja untukku mulai besok. Kuat sepertimu sayang kalau cuma jadi buruh bangunan. Dunia ini butuh orang yang bisa memukul sebelum dipukul, ujar Baron sambil menepuk bahu Ismaik. Tekanan tangannya seperti borgol tak terlihat, memaksa Ismaik tunduk pada permainan kekuasaannya. Sebelum pergi, Baron berbisik di telinga Ismaik, selamat datang di dunia nyata, Ismaik Thomas. Di sini, tidak ada pahlawan. Lalu lampu padam. Pintu tertutup keras. Ismaik kembali sendirian di kegelapan, tapi kini hatinya menyala oleh satu hal, tekad untuk membebaskan pamannya, apapun harganya. Kegelapan ruangan membuat waktu terasa berhenti. Ismaik tak tahu sudah berapa lama ia terikat di kursi itu. Namun satu hal pasti, setiap detik yang berlalu, amarahnya makin terasa menjadi tekad. Ia tidak bisa menyerah, bukan setelah melihat kondisi pamannya dalam foto yang diselipkan Baron ke sakunya. Suara pintu berderit mengusik malam yang panjang. Dua preman masuk, membawa makanan seadanya, sepiring nasi dingin dan air mineral murahan. Tanpa bicara, mereka meletakkannya di lantai dan hendak pergi. Ismaik sempat menatap salah satunya, pria kurus dengan lebam di pelipis. Tatapan mereka bersinggungan sepersekian detik, dan Ismaik menangkap sesuatu, keraguan. Saat pintu kembali tertutup, Ismaik menarik napas panjang. Ia menyadari tidak semua orang yang bekerja untuk Baron melakukannya secara sukarela. Ada yang terpaksa oleh tekanan, ancaman, atau ketakutan, sama seperti ia kini dipaksa tunduk. Pemikiran itu menjadi celah pertama bagi harapan. Jika aku bisa membuat satu dari mereka berpihak padaku, segalanya bisa berubah, batinnya. Keesokan paginya, mereka melepas ikatan Ismaik dan membawanya ke area parkir belakang gudang. Dengan pakaian buruh murahan dan badan yang masih pegal, ia disuruh mengangkat peti berat, semacam latihan untuk mempersiapkan dirinya sebagai alat Baron. Namun setiap angkatan peti adalah cara Ismaik menilai lingkungan, pintu masuk, jumlah penjaga, bahkan arah kamera pengawas. Baron memandang dari jauh dengan senyum penuh kepuasan, seolah ia telah benar-benar menjinakkan singa liar dari rimba Kalimantan. Terus bekerja begitu, dan Pamanu akan tetap aman, serunya. Ismaik pura-pura menunduk patuh, padahal dalam hati ia bersiap menusukkan setiap nasihat itu balik ke jantung Baron suatu hari nanti. Siang berganti sore, saat semua preman sibuk berbincang dan tertawa, Ismaik mencuri waktu untuk mendekati pria kurus yang semalam memberi makanan. "Kenapa kau di sini?" tanya Ismaik dengan suara rendah namun tajam. Pria itu terdiam, lalu berbisik gugup, "Aku punya keluarga. Baron punya semua identitas dan ancaman atas mereka. Kalau aku melawan, aku hilang." Kalimat itu cukup bagi Ismaik untuk mengerti, Baron memerintah melalui rasa takut. Jika semua orang takut, tidak ada yang bisa keluar dari tempat ini. Tapi jika satu orang berani, yang lain akan ikut, ucap Ismaik pelan. Pria kurus itu menatapnya ragu, namun ada harapan kecil yang mulai tumbuh di sudut matanya. Harapan yang selama ini terkubur oleh rasa takut yang dalam. Saat malam kembali turun, Ismaik berdiri memandang langit rawa buntu yang gelap, tak ada bintang seperti langit kampung halamannya. Tapi dalam dada, api kecil telah menyala, dan api itu siap membesar menjadi badai perlawanan. Ismaik berjanji pada dirinya sendiri, Baron akan segera tahu bahwa ia menawan orang yang salah. Malam itu, gudang tua terasa lebih sunyi daripada sebelumnya.
Ismaik duduk di sudut ruangan tempat ia dikurung sementara, merenungi kata-kata Baron. Ia memandang foto pamannya sekali lagi, tatapan lelaki tua itu penuh luka, tapi juga kekuatan yang sama seperti yang mengalir dalam dirinya. Ia tahu pamannya tidak akan menyerah begitu saja. Pintu kecil terbuka pelan, dan pria kurus yang sempat ia ajak bicara masuk sambil membawa peralatan kerja. Ia menoleh kanan kiri, memastikan tidak ada yang memperhatikan. "Aku hanya punya sebentar," bisiknya. Ismaik bergerak mendekat. "Kau bilang pamanku tahu sesuatu. Apa yang Baron inginkan darinya?" Pria kurus itu menelan ludah sebelum berbicara. "Pamanmu bukan sekadar tukang ukir. Dia ahli membuat pola keamanan kayu, rekayasa yang bisa menyembunyikan dokumen atau barang penting tanpa bisa dideteksi." Ismaik terdiam, ingatannya kembali ke masa kecil, pamannya mengajarinya ukiran rumit sambil berkata, "Setiap goresan punya rahasia." Baron mendapat pesan bahwa pamanmu menyimpan sesuatu yang bukan miliknya, lanjut pria itu. "Sebuah data, daftar nama pejabat yang telah lama melindungi bisnis gelap Baron. Kalau daftar itu sampai keluar, kerajaan Baron runtuh." Napas Ismaik tercekat. Jadi ini bukan sekadar konflik kecil, ini rangkaian konspirasi kekuasaan. Ismaik mengepalkan tangan di lututnya, amarahnya mengalir ke seluruh tubuh. "Pamanku mempertaruhkan nyawa untuk menyembunyikan itu," gumamnya dengan suara bergetar. Pria kurus itu mengangguk pelan. Dia menolak memberikan lokasinya meski dipukul dan diancam. Katanya, hanya keponakannya yang boleh tahu. Ismaik menatapnya tajam. "Kau bilang secara tidak langsung, bahwa aku adalah kunci." Pria itu mengangguk lagi, kali ini lebih tegas. "Baron tahu itu, karena itu kau dibawa ke sini. Dia pikir kalau dia menekanmu, pamanmu akan menyerah." Hening sejenak, hanya bunyi detik arloji tua yang menggantung di sudut ruangan menemani. Namun di dalam keheningan itu, sebuah keputusan telah dibuat. Ismaik tidak hanya akan menyelamatkan pamannya, tetapi juga menghancurkan jaringan gelap yang telah menjadikan warga Rawabuntu hidup dalam ketakutan. Pria kurus itu memegang lengan Ismaik dengan tangan gemetar. "Aku tidak bisa bantu banyak, tapi kalau kau benar-benar siap melawan, aku akan ikut." Ismaik menatapnya, bukan sebagai musuh, tapi sebagai sesama manusia yang ingin bebas. "Kita akan bawa semua orang keluar dari tempat ini," janji Ismaik. Suaranya rendah, tapi tekadnya menggema ke setiap sudut gudang. Perlawanan telah dimulai. Di kantor Balai Desa Rawabuntu, suasana pagi terasa mencekam. Pamannya, Pak Surya, duduk dengan tangan gemetar setelah semalaman disiksa para anak buah Baron. Wajahnya lebam, namun sorot matanya masih menyala penuh keberanian. Kepala desa yang diduga bekerja sama dengan Baron pura-pura prihatin, menanyakan keadaannya, padahal jelas ia hanya ingin memastikan Pak Surya tidak buka suara kepada siapapun. Pak Surya menatap kepala desa itu dengan pandangan tajam. "Kau pikir aku akan menyerah hanya karena ini?" bisiknya lantang. Kepala desa itu tersenyum miring, mendekatkan wajahnya. "Yang ku tahu, setiap orang punya titik lemah. Dan milikmu, sedang ada di tangan kami." Ucapan itu menusuk jantung Pak Surya. Ia tahu Ismaik terancam, tapi ia harus memainkan waktu, menunggu kesempatan yang tepat. Di gudang, Ismaik masih menahan amarah bercampur gelisah. Pria kurus yang kini berdiri di pihaknya memberi kabar bahwa Baron mengumpulkan semua anak buahnya malam ini. Dia curiga pamanmu menyembunyikan data itu di dekat pemukiman warga. "Kalau mereka mencarinya secara paksa, semua orang bisa kena imbas," katanya terbata. Ismaik mengepal, pikirannya kacau. Semakin ia bertahan, semakin banyak nyawa yang terancam. Sementara itu, Baron berdiri di depan peta besar desa Rawabuntu yang ditempel di dinding. Dengan tongkat kayu, ia menunjuk beberapa rumah dan bangunan penting. "Jika data itu tidak ditemukan sebelum matahari terbit besok, bakar semua tempat yang mencurigakan," perintahnya dingin. Para anak buah hanya mengangguk tanpa suara. Kejahatan mereka kini bukan lagi soal harta, melainkan dominasi penuh atas desa. Langit mulai mendung ketika seorang wartawan bernama Dina mendekati desa Rawabuntu. Ia menerima laporan anonim tentang jaringan kriminal yang selama ini tidak tersentuh hukum. Dina menyamar sebagai pembeli barang bekas untuk menghindari kecurigaan. Ia melihat warga tampak gelisah, beberapa di antaranya memandang ke arah gudang tua di ujung desa, seolah mereka tahu namun takut bicara. Dina mulai merasa bahwa kabar yang ia kejar jauh lebih berbahaya dari dugaan awal. Di sela kecemasan, pria kurus itu mulai mengumpulkan pekerja dan warga yang berani melawan.
Walau hanya mengandalkan alat sederhana, linggis, tali, dan nyali, mereka sepakat tidak akan membiarkan desa mereka hancur begitu saja. Mereka punya sesuatu yang tidak dimiliki Baron, tekad untuk bertahan hidup bersama. Ismaik berdiri, mengangkat wajahnya yang kuyu namun penuh tekad. Kita tidak bisa menunggu mereka datang dan menghancurkan semuanya, katanya lantang. Kita serang duluan, kita selamatkan pamanku, dan kita akhiri semua ini. Suaranya menggema, membakar semangat setiap orang yang mendengarnya. Malam mulai turun dengan angin yang membawa aroma ketegangan. Dari balik jeruji, Ismaik menatap kegelapan, bukan sebagai musuh, tapi sebagai tempat mereka akan bangkit. Ia tahu malam ini akan menjadi penentu, antara kebebasan atau kehancuran. Namun satu hal pasti, ia tidak akan membiarkan Rawabuntu menjadi neraka di bawah kekuasaan Baron. Malam menyelimuti Rawabuntu dengan ketegangan yang terasa hingga ke pori-pori. Langkah kaki Ismaik dan warga yang setia mengiringinya bergerak pelan menyusuri bayangan pepohonan. Mereka hanya bermodalkan nekat, beberapa linggis, dan senter kecil yang ditutup kain tipis agar tidak terlihat dari jauh. Semua nafasku seakan tertahan, menunggu aba-aba dari Ismaik yang kini menjadi tumpuan harapan desa. Di gudang, Baron sedang memeriksa laporan anak buahnya. Ia mulai gelisah karena tidak ada perkembangan soal lokasi data yang ia cari. Kalau Surya tidak bicara juga, kita paksa Ismaik di depan matanya, ucap Baron dengan nada penuh kesadisan. Dua penjaga berjaga ketat di dekat pintu, sementara pamannya masih terikat, menahan rasa sakit yang tak kunjung reda. Sementara itu, Dina, wartawan yang sebelumnya hanya berniat menyelidiki, kini diam-diam mengikuti kelompok Ismaik. Ia melihat bagaimana para warga rela mempertaruhkan nyawa demi melindungi tanah mereka. Dalam hati, Dina bersumpah akan membongkar seluruh kejahatan Baron dan membawanya ke publik. Kamera kecil di tangannya ia genggam erat, saksi dari keberanian orang-orang yang tak dikenal dunia. Tiba di dekat gudang, Ismaik memberi sinyal berhenti. Mereka bersembunyi di balik tumpukan drum berkarat, melalui celah dinding, ia melihat pamannya terkulai di kursi. Napas Ismaik memburu, amarah menyalakan keberaniannya. Ia menatap warga di belakangnya, memberi isyarat bahwa momen ini tidak boleh gagal. Rencana dimulai. Dua warga mengalihkan perhatian penjaga dengan menjatuhkan papan di sisi lain gudang. Begitu penjaga menoleh, Ismaik langsung menerjang pintu dengan hentakan keras. Benturan itu mengejutkan semua orang di dalam. Pertempuran kecil pun pecah, terdengar gemuruh pukulan, teriakan, dan suara benda-benda yang jatuh berantakan. Pak Surya membuka mata lemah, melihat keponakannya datang bak cahaya di tengah gelapnya penderitaan. Ismaik, kau gila, mereka akan membunuhmu, ucapnya dengan suara serak. Namun Ismaik justru tersenyum singkat, keyakinan terpancar jelas. Selama paman masih hidup, mereka tidak akan menang. Namun segalanya berubah dalam sekejap. Baron muncul dari balik ruangan dengan pistol terarah tepat ke kepala Ismaik. Semua gerakan terhenti. Baron tersenyum penuh kemenangan, seolah ia telah menyiapkan jebakan yang sempurna sejak awal. Kau pikir bisa melawanku dengan alat seperti itu? Katanya sinis. Senter jatuh dari tangan salah satu warga. Keheningan berubah menjadi ketegangan mematikan. Ismaik berdiri tepat di hadapan musuh terbesar yang pernah ia temui dalam hidupnya. Tak ada jalan mundur. Malam itu, masa depan Rawabuntu ditentukan hanya dengan satu keputusan, dan satu peluru. Moncong pistol itu seperti ujung maut yang siap mencabut nyawa kapan saja. Ismaik menatapnya tanpa gentar, meski keringat dingin mulai menetes dari pelipisnya. Para warga yang mendampingi hanya bisa membeku, tidak berani bergerak sedikit pun. Baron mengangkat dagunya, menunjukkan kesombongan seorang penguasa gelap yang merasa tak tersentuh hukum. Aku sudah beri peringatan, suara Baron terdengar datar namun mematikan. Siapapun yang melawan aku, tamat. Jemarinya sedikit menekan pelatuk. Namun sebelum suara tembakan meledak, Dina muncul dari balik tumpukan peti dengan kamera menyala, lampu perekam mengarah tepat ke Baron. Lanjutkan, biar semua orang lihat siapa kamu sebenarnya. Teriak Dina lantang. Baron terkejut sepersekian detik, cukup untuk mengubah keadaan. Ismaik mengambil kesempatan itu, memukul tangan bersenjata Baron hingga pistolnya terpental jauh. Para warga pun langsung menyerbu penjaga lain yang mulai panik ketika kamera Dina mengancam akan membuka semua kebenaran. Situasi berubah drastis, dari ketakutan menjadi keberanian yang mengalir deras. Pak Surya ikut terdorong semangat itu meski tubuhnya lemah.
Ia berusaha melepas ikatan di tangannya sendiri, namun tali terlalu kuat. Ismaik melihat itu dan segera memotongnya dengan pecahan besi yang ia temukan. "Paman, kita harus keluar sekarang," katanya tergesa. Wajah pamannya pucat, tetapi senyum tipis muncul. "Aku selalu tahu kamu berbeda, Mel. Kau bukan hanya pekerja bangunan." Namun Baron tidak pernah menyerah. Ia meraih pisau besar dari meja, matanya memancar ganas. "Kalian kira bisa keluar dari sini hidup-hidup?" Ia mengayunkan pisau tanpa kendali, memaksa Ismaik kembali menangkis dengan segala tenaga. Pertarungan kembali memanas, kali ini tanpa ruang untuk mempertimbangkan apapun. Ini tentang hidup atau mati. Dina merekam segalanya, merasakan ketakutan yang luar biasa. Tapi ia tahu, bukti visual adalah satu-satunya cara menjatuhkan tirani Baron sepenuhnya. Jika ia mundur sekarang, semua keberanian warga akan sia-sia. Ia terus mengikuti setiap gerakan meski napasnya terengah. Salah satu warga akhirnya mendapatkan pistol milik Baron yang terlempar tadi. Semua mata terpaku ketika ia mengarahkan senjata itu ke Baron. Jari warga itu bergetar hebat, membunuh bukanlah hal yang mudah, bahkan setelah semua kekejaman yang mereka lihat. Baron justru tersenyum menghina, seolah nyawanya tetap tak tersentuh. Ismaik menjerit, "Jangan tembak. Kita butuh dia hidup untuk bukti." Tapi kata-katanya terlambat. Sebuah suara keras memecah udara, DUARR. Dentuman yang mengubah segalanya. Tubuh Baron terdorong mundur, namun saat asap mesiu menipis, terlihat bahwa peluru tidak mengenainya. Seseorang telah datang, dan ia menarik pelatuk lebih cepat. Asap tipis peluru perlahan memudar, memperlihatkan sosok berjaket hitam berdiri di ambang pintu gudang. Wajahnya setengah tertutup masker, tapi tatapannya tajam menusuk ke arah Baron. Ia menodongkan pistol kedua kalinya, memastikan semua yang ada di ruangan tidak membuat gerakan gegabah. Semua terdiam, antara lega dan ketakutan pada saat bersamaan. Siapa dia sebenarnya? Baron menggeram ketika melihat siapa penembaknya. "Kau," suaranya parau dan penuh kebencian. Sosok itu hanya menyeringai tipis di balik masker. "Sudah lama ya, bos. Kaget lihat mantan bawahanmu datang untuk menagih janji." Nada suaranya sinis, mengandung dendam yang sudah lama terpendam. Jelas, ini bukan sekutu baru, tapi musuh lama yang kembali. Ismaik dan warga masih bingung. Mereka tidak tahu apakah orang ini datang untuk menolong atau justru membantai semuanya. Dina menahan nafas, berusaha fokus merekam karena ini adalah momen yang bisa membongkar jaringan kejahatan Baron lebih dalam lagi. "Siapa kamu?" tanya Ismaik dengan suara rendah namun mantap. Sosok itu menurunkan sedikit maskernya hingga wajahnya terlihat sepenuhnya. Luka sayatan panjang melintang di pipinya, tampak seperti bekas pengkhianatan masa lalu. "Namaku Raka," ujarnya. "Dulu aku orang kepercayaan Baron. Sampai dia berniat membunuhku setelah aku menolak ikut bisnis penculikan." Tatapannya singkat ke arah Pak Surya, seolah menunjukkan ia tahu semua yang terjadi. Baron berusaha bangkit, napasnya berat, namun rasa marah menggerakkan tubuhnya. "Aku seharusnya memastikan kau mati di Kali Cisadane dulu," teriaknya. Raka mendengus, "Sayangnya, aku selamat. Dan sekarang aku kembali untuk menghentikanmu sebelum lebih banyak orang tak bersalah terjebak." Untuk pertama kalinya, Baron tampak benar-benar terpojok, musuh dari masa lalu, bukti semua kejahatan, dan rakyat yang berani melawannya. Sebelum Ismaik bisa mengambil kendali situasi, sirene polisi terdengar mendekat cepat, membelah keheningan malam. Semua orang menoleh cemas. Dina panik, mereka bukan polisi biasa. Mereka orang dalam Baron. Suara mobil semakin dekat, tanda bahwa pasukan bersenjata yang loyal pada Baron akan segera mengepung gudang tersebut. Raka menatap Ismaik tajam. "Jika kau ingin selamatkan pamanmu, kita harus pergi sekarang. Jangan pedulikan Baron, waktu kita tidak banyak." Keputusan itu terasa seperti belati menancap ke hati Ismaik. Setelah semua yang terjadi, ia harus meninggalkan musuh bebuyutannya masih hidup. Ismaik memandang paman dan para warga. Mereka lelah, banyak yang terluka. Namun harapan masih menyala. Bagaimanapun, keselamatan mereka lebih penting dari ambisi balas dendam sesaat. Dengan napas berat ia berkata, "Baik, kita keluar dari sini." Tapi pertarungan belum selesai. Raka mengangguk cepat, dan mereka semua bersiap melarikan diri, sementara Baron hanya bisa menatap dengan kebencian yang tak akan padam. Langkah-langkah mereka terdengar terburu-buru saat Ismaik, Raka, Dina, Pak Surya, dan warga lainnya keluar melalui pintu belakang gudang.
Jalan beraspal yang gelap menyambut mereka, hanya disinai cahaya rembulan dan senter kecil yang digenggam salah satu warga. Degup jantung semua orang berpacu dengan waktu, mereka tahu pasukan Baron bisa muncul kapan saja. Teriakan dan suara mesin mobil dari depan gudang semakin mendekat. Dina menoleh cepat, melihat sorotan lampu kendaraan yang mengoyak kegelapan. "Cepat, mereka sudah datang," serunya dengan suara gemetar. Pak Surya terhuyung, hampir jatuh sebelum Ismaik menangkapnya. "Paman, bertahanlah. Sedikit lagi," bisiknya sambil menahan rasa panik. Ketika mereka berbelok ke jalan kecil di samping rel kereta, segerombolan anak buah Baron muncul dari arah berlawanan. Keadaan semakin kacau. Beberapa warga melawan dengan apa yang mereka punya, tongkat, batu, bahkan hanya tangan kosong. Ismaik dan Raka berdiri paling depan, menahan serangan brutal untuk membuka jalan pelarian. Dina tetap merekam meski ia hampir kena pukulan. Baginya, bukti ini harus keluar ke publik. Jika ia selamat, seluruh kota akan tahu siapa Baron sebenarnya. Sementara itu, suara kereta dari kejauhan terdengar, pertanda kesempatan terakhir untuk kabur lewat rel rawa buntu yang membentang panjang menuju pemukiman warga. Raka menarik lengan Ismaik. "Jika kita bisa naik ke kereta itu, kita bisa menjauh dari sini," katanya lantang. Ismaik menatap Pak Surya yang makin lemah. Tak ada pilihan lain, mereka harus mengambil risiko itu, apapun taruhannya. Tembakan mulai meletus dari belakang, memaksa mereka merunduk sambil terus berlari. Kereta semakin dekat, suaranya menggetarkan tanah. Pintu salah satu gerbong terbuka sedikit, mungkin karena gangguan teknis. "Sekarang," teriak Ismaik. Satu persatu mereka melompat, dibantu Ismaik dan Raka. Dina hampir terpeleset, tapi Ismaik menariknya tepat waktu. Pak Surya ditarik terakhir, tubuhnya terlempar masuk ke gerbong dengan napas terengah. Kereta bergerak makin cepat, meninggalkan Baron dan anak buahnya yang meraung marah di kejauhan. Pelarian itu berhasil, tetapi keheningan yang muncul justru menyisakan rasa ngeri. Ini belum selesai. Mereka hanya memenangkan waktu, bukan perang. Ismaik menatap rel yang memanjang ke depan, lalu menatap paman yang terduduk lemah. "Paman, kita akan pulang. Kita akan pulihkan semuanya," ucapnya pelan namun penuh tekad. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu satu hal, pertarungan terakhir menunggu mereka di kota ini, dan darah belum berhenti mengalir. Kereta akhirnya berhenti di dekat pemukiman padat di BSD bagian selatan. Mereka turun dengan terburu-buru, mencari rumah warga yang masih berani membantu. Dina langsung mengirim semua rekaman video ke redaksi dan menyebarkannya ke media sosial. Dalam hitungan menit, video kekejaman Baron menyebar luas, membuat publik geger dan polisi resmi tidak bisa lagi berpura-pura buta. Pak Surya akhirnya mendapatkan perawatan darurat di rumah seorang warga yang bekerja sebagai perawat klinik. Luka-lukanya parah, namun ia masih sadar. Ia memegang lengan Ismaik dengan penuh rasa bangga. "Aku kira roh ibumu satu-satunya pelindungku, ternyata penggantinya sudah ada di sini," ucapnya lirih. Ismaik menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. Raka menjaga pintu rumah, penuh kewaspadaan. "Baron akan jadi babi hutan yang terluka sekarang," katanya. "Dia akan lakukan apa saja untuk bertahan." Ismaik tahu itu benar, musuh yang hampir kalah adalah musuh paling berbahaya. Mereka semua harus bersiap menghadapi gelombang terakhir kemarahan Baron. Sementara itu, berita tentang Baron dan kejahatannya menjadi headline nasional. Preman Rawabuntu terlibat penculikan dan pemerasan. Warga bangkit melawan. Wajah Baron terpampang di layar ponsel jutaan orang. Kepolisian pusat pun turun tangan, mengirim satuan khusus ke Tangerang Selatan untuk menangkapnya. Dunia kini mengetahui kebenaran yang selama ini tertutup. Namun Baron bukan tipe yang menunggu ditangkap. Ia mundur ke markas lamanya, bangunan tua dekat rel yang penuh jalur tikus, mengumpulkan sisa anak buahnya. Dengan mata yang merah dipenuhi amarah, ia bertekad satu hal, menghancurkan Ismaik terlebih dahulu sebelum segala kekuasaannya runtuh. "Kalau aku jatuh, aku pastikan dia ikut kubawa," desisnya penuh dendam. Di sisi lain, Ismaik duduk di teras rumah warga, memandangi jalan yang sepi. Dina mendekat membawa kabar dari medianya. "Besok pagi, polisi akan tiba. Mereka minta kita tetap sembunyi sampai saatnya." Ismaik mengangguk pelan, tapi hatinya gelisah. Menunggu bukan sifatnya, apalagi saat musuh bebas berkeliaran. Pak Surya memanggil Ismaik dengan suara pelan namun tegas. "Ismaik, aku ingin kau akhiri ini malam ini juga.
Bukan untuk balas dendam, tapi untuk memastikan semua orang aman. Kalimat itu seperti api yang menyalakan tekad terakhir dalam dirinya. Ia berdiri, menatap malam gelap yang menantangnya. Baik, Paman, aku akan mengakhirinya. Dan malam itu, Ismaik bersiap menuju pertarungan terakhir yang akan menentukan masa depan Rawabuntu sepenuhnya. Langkah-langkah Ismaik menyusuri rel kereta yang gelap dibalut kabut malam. Setiap suara kecil terdengar seperti ancaman yang mengintainya. Namun ia tidak menoleh lagi ke belakang. Rawabuntu ini harus bebas dari teror Baron, dan hanya satu cara untuk mengakhirinya. Di kejauhan, bangunan tua yang menjadi sarang terakhir sang preman itu tampak seperti bayangan raksasa. Menanti kedatangannya, Baron sudah berdiri di depan pintu, tangan menggenggam linggis besar. Luka di tubuhnya belum sembuh, tapi matanya masih menyimpan amarah yang membakar. Sendirian saja, mana kamera kesayanganmu? Ejeknya sambil tertawa rendah. Ismaik tahu ini adalah jebakan, namun tidak peduli. Ini antara kau dan aku, jawabnya tegas. Pertarungan langsung pecah tanpa peringatan. Linggis Baron melayang ke arah tubuh Ismaik, memaksa pemuda itu menghindar dengan gerakan cepat. Ismaik membalas dengan pukulan keras, mengenai rahang Baron hingga terdengar bunyi retakan halus. Namun Baron tetap berdiri, seperti binatang buas yang menolak mati meski terluka parah. Dina, Raka, dan beberapa warga mengikuti dari kejauhan, menyaksikan dengan cemas. Mereka tahu ini bukan hanya duel dua lelaki, ini perjuangan seluruh warga melawan tirani yang sudah terlalu lama berkuasa. Dalam hujan pukulan dan darah yang menetes, Ismaik merasakan seluruh beban harapan itu menempel di punggungnya. Baron, dengan napas memburu dan wajah penuh darah, mengeluarkan pisau dari balik rompinya dan menyerang lagi. Kali ini Ismaik tidak sempat menghindar sepenuhnya, pisau itu menyayat lengan kirinya. Kau hanya anak kampung, tak ada masa depanmu di sini, teriak Baron serak. Ismaik memegang luka itu, namun matanya tak goyah sedikit pun. Justru karena aku anak kampung, aku tahu siapa yang harus kulindungi. Dengan tekad terakhir, Ismaik menendang lutut Baron hingga laki-laki itu tersungkur. Linggis terlepas, dan Ismaik merebutnya. Ia mengarahkannya ke dada Baron, namun berhenti, ia tidak mau menjadi pembunuh seperti musuhnya. Baron terisak marah, kenapa kau berhenti? Habisi aku. Tapi Ismaik hanya menjawab pelan, aku ingin kau bertanggung jawab atas semua yang kau lakukan. Saat itu sirene polisi memecah malam. Pasukan resmi akhirnya tiba, dipandu Raka yang menyerahkan semua bukti. Baron ditangkap dengan borgol, masih menatap Ismaik dengan kebencian yang belum padam. Namun untuk pertama kalinya, ia ketakutan. Kekuasaan yang ia bangun bertahun-tahun runtuh hanya dalam hitungan malam. Ketika matahari terbit di Rawabuntu, warga berkumpul, menyambut hari baru tanpa teror dan pungli yang mencekik. Pak Surya tersenyum menyaksikan keponakannya dipeluk warga sebagai pahlawan. Ismaik menatap stasiun itu, tempat semua mimpi buruk dimulai, kini berubah menjadi simbol keberanian. Aku akan tetap di sini, ujarnya. Rawabuntu butuh penjaga, dan aku tidak akan pergi lagi. Terima kasih telah menonton dan menemani perjalanan kisah kami di channel Pelayan Surga. Setiap like, komentar, dan dukungan dari kalian adalah cahaya yang menyemangati kami untuk terus berkarya. Semoga kebaikan, keberanian, dan kebijaksanaan selalu menyertai langkah kalian setiap hari. Jangan lupa terus dukung channel Pelayan Surga dengan like, komentar, dan subscribe, agar kita bisa terus menghadirkan cerita inspiratif, penuh aksi, dan pelajaran hidup yang berharga. Semoga setiap kisah yang kami bagikan membawa manfaat, motivasi, dan kebahagiaan bagi kalian semua. Doa terbaik kami untuk kalian, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi, memberkahi, dan menuntun setiap langkah kalian menuju kebahagiaan, keselamatan, dan kesuksesan. Tetaplah berani, tetaplah beriman, dan terus sebarkan kebaikan dimanapun kalian berada.